Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Saya percaya saudara dan saya tidak hanya dibesarkan dengan makanan dan minuman. Saya percaya juga kalau kita ada hingga saat ini, kita bisa melakukan ini dan itu, dan kita dapat mencapai ini dan itu dalam hidup kita hingga pada saat ini, bukan saja karena faktor kerja keras, tetapi juga yang harus kita garis bawahi adalah karena faktor nasihat. Saudara, posisi nasihat sangatlah penting dalam hidup kita. Nasihat perlu ada di mana-mana. Nasihat perlu ada di sekolah, ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Nasihat perlu ada di kampus, ada di kantor-kantor, ada di istana, dan ada di persekutuan orang-orang percaya. Bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun sangat penting adanya nasihat. Nasihat perlu ada pada siapapun. Apakah itu nasihat untuk orang-orang biasa, orang-orang yang taraf hidupnya menengah ke bawah, ataupun pada orang-orang yang taraf hidupnya menengah ke atas, bahkan pejabat sekalipun, raja ataupun presiden sekalipun sangat memerlukan nasihat. Ingatkah kita pada figur Raja Daud? Dia diselamatkan dari dosanya yang besar itu oleh nasihat seorang nabi yang bernama Natan, yang dengan kasih Natan menasehatkan dia, mengingatkan dia untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan mengingatkan dia akan hukuman yang akan terjadi ketika dia sedang jatuh di dalam dosa. Dan saudara, hati Natan begitu tulus dan ikhlas. Hati Natan dimotivasi oleh kemurnian hatinya supaya Daud kembali ke jalan yang benar. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam nats kita hari ini, Paulus mengingatkan Timotius sebagai anak rohaninya untuk melakukan fungsi tugasnya sebagai penasehat yang tulus, yang dimotivasi oleh kasih kepada Tuhan, menasehati jemaat yang sedang dia layani, di mana jemaatnya sedang dikelilingi para pengajar-pengajar sesat yang tidak bersumber pada kebenaran firman Allah, tetapi yang bersumber kepada pengajaran dari dongeng-dongeng nenek moyang mereka. Saudara, ada banyak larangan-larangan yang datang dari pengajar-pengajar mitos itu yang sedang merasuki kehidupan sekitarnya pada saat itu. Mungkin saat sekarang ini dapat saja dialami oleh orang-orang Kristen. Ada banyak orang Kristen mungkin lebih peka terhadap nasihat mitos daripada firman Allah, atau mungkin lebih takut dan taat terhadap pengajaran-pengajaran yang datang dari luar firman Allah. Atau mungkin ada banyak sekarang orang yang hidup di jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di luar dari rel-rel kebenaran firman Tuhan. Dalam suasana seperti inilah pentingnya ada nasihat dan penasehat untuk mengembalikan jalan kita ke jalan yang benar. Supaya nasihat dan penasehat itu berjalan dengan baik, ini harus dibungkus dengan motivasi. Motivasi menasehati itu penting. Motivasinya adalah bukan didorong oleh kebencian, tetapi motivasinya didorong oleh kasih. Kasih yang besar, supaya orang yang akan dinasehati itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan penasehat itu
memerlukan sumber nasihatnya. Bukan dari pikirannya sendiri sumber nasihat itu. Bukan dari hatinya sumber nasihat itu. Tetapi sumber nasihat yang utama itu adalah datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Ketika itu sudah disampaikan, saudara, maka ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Firman ini sungguh meneguhkan iman dan hati kita bersama. Sebagai jemaat, marilah kita terlebih dahulu menerima nasihat dari Tuhan, yaitu firman Allah. Kita menerima nasihat dari orang-orang yang kita percaya. Kita menerima nasihat dari ibadah, dari kebenaran firman Allah. Dan setelah kita diselamatkan oleh nasihat itu, maka kita pun akan belajar menjadi penasehat-penasehat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Diingatkan, mari dengan tulus menasehati orang lain supaya orang lain itu kembali ke jalan yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup kami, ketika kami melakukan banyak aktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai manusia ada banyak kekurangan kami, ada banyak kesalahan kami, kealpaan kami, dosa kami yang kami perbuat di tengah-tengah dunia ini. Kami membutuhkan penasehat yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Allah kami, tolong kami untuk kami peka terhadap nasihat yang berasal dari Tuhan. Dan ketika pun kami telah dinasehati, maka kami belajar menjadi penasehat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah firman yang ada dalam hati kami, yang sudah kami terima, dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hidup di hati kami. Biarlah nasihat ada di mana-mana, ada di rumah tangga, ada di tempat kami bekerja, ada di kantor, ataupun Tuhan, di mana ada dosa, di mana ada kekurangan, di mana ada kecurangan, maka ada juga nasihat-nasihat di sana, sehingga orang yang hidup di dalam kesesatan dikembalikan ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang akan menolong kami melakukan tugas-tugas ini, dan yang akan menolong banyak orang untuk peka terhadap nasihat-nasihat yang berasalnya dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.